Kak, boleh minta waktunya nggak, Kak? Menurut Kakak ikan itu gimana sih? Jadi IKN atau kepanjangannya Ibu Kota Nusantara adalah rencana pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Nusantara sendiri memiliki arti beberapa pulau yang dipisahkan oleh perairan. Rencana IKN ini terletak di 2 kabupaten. Yang pertama yaitu Kabupaten Penajam dan yang kedua yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara. Terus kalian tahu nggak sih beberapa faktornya kenapa dipindahnya ke Kalimantan Timur? Apa tuh, Kak? Jadi faktornya yang pertama, karena minimnya bencana alam di Kalimantan Timur seperti gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Terus yang kedua, karena posisi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, karena lokasi IKN ini berdekatan dengan kota yang sudah lumayan berkembang, yaitu Samarinda dan Balikpapan. Terus kalian tahu nggak sih kalau misalnya IKN ini punya tujuan? Apa tuh? Jelasin dong, Kak. Jadi tujuannya yaitu untuk memeratakan ekonomi, penduduk, dan juga pembangunan di Indonesia. Peluang ekonomi di IKN. Yang pertama, pembangunan dan baru investasi. Di IKN akan memiliki jalan-jalan, rumah, kantor, dan fasilitas umum. Hal ini menciptakan peluang bagi bisnis untuk berinvestasi dan bagi pekerja untuk ikut dalam proyek pembangunan. Yang kedua, tersedia lapangan kerja baru. Tenaga kerja yang besar selalu dibutuhkan karena tingginya tingkat aktivitas ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, orang akan lebih mudah mencari pekerjaan di berbagai industri, termasuk perdagangan, jasa, dan konstruksi. Yang ketiga, berkembangnya bisnis lokal dan UMKM. Pemindahan IKN akan menarik populasi besar dari daerah lainnya. Mereka pasti akan membutuhkan hiburan, makanan, penginapan, dan transportasi. Hal ini memungkinkan perusahaan, transportasi lokal, penjual makanan, dan tempat usaha akomodasi untuk berkembang. Peluang lingkungan di IKN, pembangunan IKN mengusung konsep Forest City atau kota hutan yang mana memberikan beberapa peluang positif dari segi lingkungan. 1. Restorasi dan penghutanan kembali. Sebagian besar area IKN sebelumnya adalah hutan produksi dan lahan bekas tambang. Pemerintah berencana untuk merehabilitasi atau menghutankan kembali lahan tersebut dengan target 75% wilayah menjadi kawasan hijau. Ini berpotensi meningkatkan kualitas ekosistem dan keanekaragaman hayati yang sempat rusak. Yang kedua, penerapan konsep kota berkelanjutan. IKN dirancang dengan prinsip efisiensi sumber daya dan rendah karbon. Rencana ini mencakup penggunaan 100% konstruksi ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur energi terbaru seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan pengelolaan sampah yang modern. Konsep ini dapat menjadi contoh bagi pembangunan kota lain di masa depan. Yang ketiga, pengurangan beban lingkungan di Jakarta. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, diharapkan beban ekologis di Jakarta seperti masalah polusi, kemacetan, dan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah dapat berkurang. Ini memberi kesempatan bagi Jakarta untuk fokus pada pemulihan lingkungan. Lalu terdapat peluang sosial IKN yaitu ada 4. Yang pertama adalah lapangan kerja baru. Proyek pembangunan menciptakan banyak pekerjaan di konstruksi, jasa, dan transportasi mendorong ekonomi lokal. Lalu yang kedua adalah penguatan budaya dan sosial. Pendatang dan warga lokal bisa saling berbaur, memperkaya budaya Kalimantan, dan memperkuat rasa persatuan. Lalu yang keempat adalah peluang usaha berkelanjutan. UMKM dapat ikut memasok kebutuhan kota baru dan mengembangkan usaha ramah lingkungan seperti ekowisata. Lalu yang terakhir adalah kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur, sekolah, rumah sakit, dan ruang hijau meningkatkan kualitas hidup penduduk. Intinya, IKN membuka kesempatan kerja, usaha, dan peningkatan layanan publik yang menguntungkan masyarakat lokal dan pendatang. Tantangan lingkungan dan sosial di IKN. Pembangunan IKN membawa harapan besar, tapi juga rintangannya tidak mudah. Dari sisi lingkungan, hutan Kalimantan yang sudah rusak kini terancam makin parah karena banyak pohon ditebang. Pembangunan bisa memburuk banjir, mencemari air, dan mengurangi keberagaman tumbuhan serta hewan. Satwa liar kehilangan tempat tinggalnya, dan polusi udara bisa meningkat selama proses pembangunan. Dari sisi sosial, masalah juga rumit. Masyarakat adat menghadapi perubahan besar seperti kehilangan tanah warisan dan pekerjaan tradisional mereka. Perselisihan soal kepemilikan tanah sering muncul dan banyak warga lokal merasa tersisih. Jika terlalu banyak orang pindah ke IKN sekaligus bisa timbul ketegangan dan ketimpangan sosial.
Menjaga air bersih, sampah, dan pasokan listrik di daerah yang rentan ini juga tidak mudah. Banyak masyarakat juga khawatir proyek ini mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Meski begitu, tantangan ini bisa menjadi peluang untuk berbenah dengan melibatkan warga lokal, perencanaan yang lebih cermat, dan komitmen yang menjaga alam. IKN bisa menjadi kota yang selaras antara manusia, lingkungan, dan masa depan. Yuk kita dukung dengan cara yang kritis tapi positif demi IKN yang benar-benar untuk semua. Untuk tantangan politik dan ekonomi ada 4. Yang pertama, dukungan politik. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting, namun ada penolakan dari sebagian masyarakat atau ketua adat yang khawatir pembangunan akan merusak alam dan mengabaikan hak warga lokal. Yang kedua, dampak lingkungan. Kritik utama adalah risiko kerusakan hutan dan lingkungan. Pemerintah IKN perlu membuktikan bahwa pembangunan IKN ini tidak merusak ekosistem Kalimantan. Yang ketiga, kepastian investasi. Kepastian hukum dan politik penting untuk menarik investor. Pemerintah harus membuat aturan yang jelas tanpa merugikan kepentingan bangsa. Dan yang terakhir, keempat, efektivitas pembiayaan. Pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel. Jika tidak, proyek bisa terancam oleh praktik korupsi. Nah, sudah tahu kan IKN itu seperti apa? Ini dia kesimpulan dan sarannya. Pemindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur bertujuan untuk pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045. IKN membawa peluang besar seperti investasi, peluang lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, juga menghadapi tantangan serius berupa dampak lingkungan, konflik sosial, dan transparansi pembiayaan. Dengan pengelolaan yang bijak, IKN dapat menjadi pusat pemerintahan modern sekaligus simbol kemajuan Indonesia. Sarannya, yang pertama, pemerintah harus menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan untuk mencegah korupsi. Yang kedua, perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas, termasuk memastikan target 75% kawasan hijau benar-benar terwujud. Yang ketiga, melibatkan masyarakat lokal dan adat dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi ketidakadilan atau pengangsuran paksa. Sekian penjelasan dari kami. Ada sedikit kata-kata singkat. Mari bersama-sama mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol kemajuan bangsa dan pemerataan penduduk di Indonesia. Dengan IKN kita wujudkan Indonesia yang lebih adil, merata, dan sejahtera untuk generasi mendatang.